Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang sahur. Yang pertama, hadis muttafaqun alaih disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatasahharu fa inna fis sahuri barakah." Artinya, sahurlah kita semua karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa tanpa makan sahur. Tapi saat para sahabat ridwanullah alaihim ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu bahwa Nabi adalah teladan, bahwa Nabi adalah uswah, bahwa Nabi adalah qudwah, maka mereka ingin mencontoh 100% dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melarang mereka. Kata Nabi, "Lastu kahayatikum." Kalian tidak sama dengan aku. Dan malah disyariatkan buat kita umatnya untuk makan sahur. Kenapa? Ya, kenapa kita disunnahkan untuk makan sahur? Di samping ini untuk menguatkan badan kita, dan di samping ini untuk memberikan keberkahan saat kita menjalankan ibadah puasa. Saat kita bangun sahur, diharapkan ada masa sebelumnya kita bisa melaksanakan ibadah malam. Kita bisa istighfar, karena di dalam ayat dikatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, orang-orang yang beriman mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi saudaraku, sahabat cahaya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya turun pada sepertiga malam yang terakhir. Dan dalam hadis disebutkan, siapa yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, doanya akan dikabulkan. Siapa yang meminta, permintaannya akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang beristighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu, di waktu sahur yang penuh dengan keberkahan ini, misalnya kalau seseorang terlambat saja saat bangun, kalau dia masih sempat memakan tamar atau memakan kurma, karena ada di dalam satu riwayat disebutkan bahwa nikmas sahur al-mu'min, ya, seutama atau sebaik-baiknya sahur bagi orang mukmin adalah at-tamr, adalah kurma. Dia tidak sempat memakan makanan yang lengkap atau makanan besar yang lain, bisa memakan beberapa butir kurma, kemudian minum air putih, insya Allah dia akan kuat menjalankan ibadah puasa selama 1 harian dengan penuh keberkahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kalau kita berkaca kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada satu riwayat yang menyebutkan tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Pada suatu hari kami makan sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun berdiri melaksanakan sholat. Dan setelah itu ada pertanyaan dari salah seorang sahabat, berapa sih jarak yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara makan sahur dengan adzan? Bainal adzani was sahur. Kemudian dijawab oleh salah seorang sahabat, melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadra 50 ayah. Kira-kira sekitar imam membaca atau seseorang membaca 50 ayat. Nah, mungkin kalau di waktu kita sekarang ini, kira-kira waktu yang ideal bisa jam 4 atau jam 4 kurang sedikit, supaya dia tidak mepet ke waktu imsak. Batas memakan atau batas boleh seseorang makan sahur adalah sampai masuk waktu subuh. Adapun ada 10 menit waktu imsak, ini ya para ulama menjadikan ini sebagai semacam warning supaya kita bersiap-siap
ya, menyelesaikan makan sahur kita, dan kemudian kita sikat gigi, kemudian kita berwudu, kemudian dalam waktu yang normal, ya mungkin karena pandemi mungkin ada di beberapa daerah yang tidak dilaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Tapi dalam waktu normal, setelah imsak itu ada sikat gigi, masih boleh minum, kemudian berwudu, kemudian berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nah, ini pasti akan memberikan nilai yang lebih baik ketimbang misalnya seorang masih asik menikmati makan sahur, kemudian azan subuh terdengar, maka ini akan seperti orang yang terburu-buru. Saudaraku, mudah-mudahan ya kita dengan niat makan sahur untuk berpuasa selama perintah Allah itu dijalankan, insya Allah kita akan mendapatkan ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.